Ya terungkap, salah satu warisan mendiang Presiden ketiga Indonesia almarhum Habibie yaitu proyek pengembangan pesawat R80 dihapus dari daftar proyek strategis nasional. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh putranya yang sekaligus merupakan komisaris utama PT Regio Aviasi Industri Ilham Habibie. Apa saja yang menjadi alasan dibalik keputusan itu selengkapnya kami paparkan dalam menanti nasib pesawat R80 warisan Habibie berikut ini. Ya, seperti diketahui proyek pengembangan pesawat R80 dikatakan oleh Ilham Habibie tidak lagi masuk ke dalam PSN pemerintah periode 2020 hingga 2024. Apa yang menjadi alasannya? Pemerintah menerapkan kebijakan berupa syarat bagi seluruh proyek PSN. Jadi semua proyek dalam daftar PSN 2020 sampai 2024 harus rampung pada tahun 2024. Sementara Ilham mengaku tidak memungkinkan jika proyek pesawat R80 ini bisa rampung dalam 4 tahun ke depan. Pasalnya, pengembangan pesawat terbang membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kendati terhapus dari daftar PSN, Ilham juga menyebut proses pengembangan proyek pesawat R80 akan tetap didukung oleh pemerintah. Nah, dukungan ini didapatkan melalui Kemenristek Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tidak merinci detail seperti apa dukungannya, namun Ilham memastikan dukungan lainnya bukan berupa bantuan pendanaan. Hal ini bisa kita lihat dan tercermin dari pernyataan Ilham Habibie di sini bahwa dia menyebut kehadiran proyek pesawat R80 di daftar PSN dari awal memang dengan satu catatan bahwa pemerintah tidak sanggup mendanai dan kehadiran proyek ini pun lebih diartikan sebagai dukungan mencari investor bukan menerima investasi. Nah, sehingga ada atau tanpa adanya proyek ini di daftar PSN memang tidak pernah mengandalkan pemerintah untuk pendanaan. Sementara akhirnya proyek pesawat R80 ini kini digantikan dengan pengembangan drone kombatan atau tempur yang juga tengah dirintis. Lantas seperti apa sejarah pengembangan proyek pesawat R80? Kami juga akan mengajak Anda mengenal lebih dekat di slide berikutnya. Proyek pesawat R80 masuk ke dalam PSN sesuai dengan terbitan Perpres nomor 58 tahun 2017 terkait proyek strategis nasional. Pesawat ini dirintis oleh mendiang Presiden ketiga Indonesia Habibie melalui bendera swasta PT Regio Aviasi Industri. Presiden Habibie memang sempat menjabat sebagai chairman di PT RAI dan proyek ini pun merupakan proyek penerus pengembangan pesawat N250 yang tertunda di kala krisis tahun 98. Presiden Habibie merancang pesawat R80 untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah. Pesawat ini juga mampu mengangkut 80 hingga 100 penumpang dengan dimensi panjang 32,3 meter, sementara lebar sayapnya 30,5 meter dan tingginya yaitu 8,5 meter. Nah, pesawat ini juga mampu terbang dengan kecepatan maksimal 330 knots atau sekitar 611 km per jamnya. Selain itu, pesawat ini juga digerakkan dengan mesin turboprops yang artinya konsumsi bahan bakar pesawat juga bisa dibilang irit, bahkan lebih hemat 20% ketimbang pesawat bermesin jet. Nah, dikala masih menyandang status PSN, sebenarnya proyek ini ataupun pesawat ini dijadwalkan mengudara pada tahun 2022 usai melewati serangkaian sertifikasi agar tentunya dinyatakan layak terbang. Sementara produksi massal dijadwalkan pada tahun 2025. Kita semua tentu tahu bahwa Presiden Habibie dikenal dengan sosok yang berjasa di bidang kedirgantaraan baik itu di Indonesia maupun di dunia. Maka itu sebenarnya sempat dibuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia agar bisa menjadi bagian dari pengembangan pesawat R80. Seperti apa kita akan lihat. Peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi terbuka melalui pengumpulan dana melalui platform kitabisa.com. Dan tahukah Anda, pengumpulan dana ini terinspirasi dari zaman pasca kemerdekaan. Pesawat angkut pertama milik Indonesia yaitu Dakota RI-001 Selawa ternyata berhasil diraih atas dukungan sumbangan rakyat Aceh. Dan sejak tahun 2017, PT RAI membuka peluang serupa bagi proyek pesawat R80 melalui penggalangan dana publik atau yang biasa kita kenal dengan crowdfunding. Total biaya pembuatan prototipe
pesawat R80 memang menghabiskan dana yang cukup besar, yaitu 200 miliar. Sementara keseluruhan biaya pengembangan usaha ini mencapai sekitar 20 triliun rupiah. Nah, selain crowdfunding, hingga kini dana tersebut masih dikumpulkan melalui skema lain, seperti investasi dari investment banker maupun investor-investor yang dicarikan oleh pemerintah melalui Bappenas. Dari data terakhir yang kami dapatkan, dana yang sudah terkumpul ini mencapai 9,5 miliar rupiah. Angka ini pun sudah melampaui target crowdfunding awal PT RAI, yaitu sebesar 5 miliar rupiah. Dan memang tidak bisa dipungkiri animo masyarakat Indonesia sudah terlihat dan seakan memang tidak rela bahwa mimpi mendiang Presiden Habibie ini terkubur begitu saja. Apalagi publik juga tahu berkat beliau pun Indonesia bisa menjadi satu dari 20 negara dunia yang mampu memproduksi pesawat secara utuh. Dan selanjutnya kita akan lihat seperti apa deretan produsen pesawat komersial terpopuler di dunia di slide berikutnya. Di posisi pertama kita lihat di sini ada Boeing dari Amerika Serikat. Nah, produsen pesawat satu ini memang bisa dikatakan paling senior dan paling besar dibandingkan dengan yang lain. Boeing didirikan sejak tahun 1916 dan memiliki dua divisi utama. Untuk militernya ada Boeing Integrated Defense, sementara untuk komersialnya atau yang biasa digunakan masyarakat umumnya ada Boeing Commercial Airplanes. Dan kita akan lanjut di posisi kedua, di sini juga ada Airbus asal Prancis yang memang biasa identik dengan saingannya Boeing. Nah, salah satu keunggulan pesawat yang mungkin Anda sering dengar ataupun yang Anda pernah menaiki adalah Airbus A300. Dan menariknya Airbus A300 ini dikembangkan langsung oleh 3 negara sekaligus, yaitu ada Prancis, Jerman, dan juga Spanyol. Kita bergeser, di sini juga ada Rusia, ada pesawat Sukhoi. Pesawat Sukhoi memang sudah sangat terkenal ya sebagai produsen pesawat tempur militer dan juga sangat digemari ataupun sering diimpor oleh berbagai negara di penjuru dunia. Nah, itu dia beberapa fakta terkait negara produsen pesawat terbesar versi global. Tidak menutup kemungkinan juga industri dirgantara Indonesia suatu hari nanti bisa unjuk gigi di kaca internasional. Seperti kata mendiang Presiden Habibie, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang bergantung pada transportasi udara. Maka itu, pesawat karya anak bangsa diyakini bisa menjadi jawaban serta peluang atas tantangan tersebut.